Ya, welcome back guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Cryptonian Channel yang membahas bahwa SEC guys. SEC tadi malam merilis statement ya. Kalau kalian nggak tahu, Gary Gensler ini sudah pernah saya bahas. Dia itu lulusan dari MIT. Pernah ngajar juga di MIT. Di sini kita bisa lihat ininya apa profil picture-nya. Terus juga dia akan kita akan membahas bagaimana SEC ini implikasinya terhadap Bitcoin ya, mengenai aturan tentang Bitcoin ini ya, apakah Bitcoin bisa di-ban atau enggak. Yang jelas dia bakal di sini kita jabarkan di sini. Sebelumnya leave a like and subscribe to my channel ya. Nah, sebelumnya kita lihat tweet dari Elon Musk dulu ya. Elon Musk Twitter. Apakah Elon Musk bereaksi atau enggak, karena Elon Musk di sini pernah ribut sama SEC kan. Waktu itu pernah kita lihat Elon Musk dan SEC itu berseteru masalah ini ya, securities fraud. Karena Elon Musk pernah nge-tweet Tesla share bakal di 420. Tapi nyatanya pas sekarang SEC menyatakan yang sama, nggak ada reaksi dari Elon Musk ya. Padahal Elon Musk sempat bilang waktu itu SEC ini ya, disrespect SEC ya. Dia nggak respect sama sekali sama SEC. Nah, kenapa harus Elon Musk? Karena ya kemarin sempat ada dari Elon Musk kan, dan juga sekarang juga pas kemarin SEC ngasih tahu pemberitahuan itu, kayak ultimatum pasar langsung bergejolak negatif ya. Dan ini nggak tahu kita bisa nemu support atau enggak. Yang jelas kita ini sekarang udah balik lagi ke normal lagi Elon Musk. Terus kita cek ininya guys, videonya yang membahas ada kemarin di Bitcoin Archive. Jadi inti dari meeting ini apa guys? Bukan meeting sih, berita ini. Nah, disebutkan di sini crypto will become mainstream only if clear rules are in place as tighter regulation. Nah, jadi dia open, teknologi netral. Nah, tapi teknologinya impopani ya, dan yang paling hard the most katanya dalam tanda kutip retail investor ya. Karena dia pakai leverage tinggi yang kayak gitu. Makanya kemarin FTX sudah mereduce ininya ya, leverage-nya ya. Dan Coinbase sama sekali nggak ada leverage ya. Nah, ini bukan tidak menutup kemungkinan FTX juga bisa ini FTX kan the most valuable crypto ini ya, industri in the world sekarang ya, melampaui Binance. Dan CEO-nya tuh menjadi bilioner, salah satu bilioner si SBF itu. Bukan tidak mungkin dengan dia menurunkan leverage ini adalah tanda-tanda dia masuk ke ini ya, IPO ya, saham dari FTX ya. Karena token dari FTX pun sudah ada sejatinya, FTT itu. Kita nggak tahu rasionya 1:1 apa enggak, ntar pas kalau misal dia jadi di IPO. Cuman yang saya bahas di sini adalah dengan adanya regulasi seperti ini, itu hanya memperlambat adopsi ya, malah ya. Karena ya ada dua sisi. Pertama mungkin akan saya bahas di memperlambat adopsi. Karena sejatinya prosedur discovery itu ditemukan di free market guys. Jadi kalau misalnya adopsinya rendah berarti resikonya rendah, dan resiko rendah pun returnnya rendah. Jadi nggak bisa price-nya tuh ini naik dengan signifikan, di mana menarik investor kan, menarik investor apalagi retail. Nah, itu bakal lama adopsinya ya. Nah, tapi di sisi lain bisa cepat juga adopsinya karena secara regulasi legitimasi Bitcoin ini udah mulai masuk ke institutional investor ya. Jadi legitimasi terhadap Bitcoin bakal lebih tinggi. Jadi nggak hanya tergantung terhadap satu sisi saja. Karena ada smart money itu rata-rata ya walaupun ada dumb money juga ya di institusional kayak ini kemarin ya, dia masang short banyak itu. Melvin Capital yang dibangkrutkan oleh Reddit Team dan Wall Street Bets. Tapi ya itu hanya segelintir orang aja ya. Tapi smart money yang still control the market dan nggak bisa memprediksi Bitcoin. Michael Burry aja kemarin bilang head and shoulders Bitcoin katanya bakal drop sampai 19.000, 14.000, ternyata nggak bisa ya karena Bitcoin mantul lagi kemarin. Jadi yang dia pengen regulasi adalah kalian guys. Dan dia juga sebut Ethereum bukan ini ya, Ethereum bukan sekuritas ya.
bukan security. Sekuritas itu ya adalah salah satu yang pernah saya bahas, ada 3 faktor itu ya. Ntar mungkin akan saya bahas di seberapa konten. Ya, inti dari sekuritas itu apakah menghasilkan profit, keuntungan, terus apakah itu ada dividen apa kayak gitu ya dari funding project kayak gitu. Nah sekarang mungkin saya akan bahas itu per konten, itu hanya sekilas saja. Yang jelas DeFi dan beberapa ICO coin mungkin yang sekarang masih jadi usut ya, Ripple dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sekuritas ya. Dan tapi mengejutkannya Ethereum bisa ini lolos dari sekuritas, padahal ada primanya juga ya waktu itu ya 2015 sebelum token pre-sale-nya di public dan di beberapa exchange. Sekarang udah widely adopted. Jadi Ethereum ya walaupun ada seperti Andreas Antonopoulos masih nggak terlalu ini ya terhadap Ethereum, yang Ethereum masih decentralized walaupun Ethereum Foundation yang masih bergerak aktif di belakangnya. Yang jelas Ethereum di sini tidak termasuk sekuritas ya, tidak masuk security ya, yang artinya mungkin hanya 2 koin ini yang paling aman, Bitcoin dan Ethereum, yang untuk dijadikan alat investasi. Nah, tapi kalau kita lihat Ethereum ini aman, implikasinya apa gitu kan? Nah, ada kemungkinan Ethereum ini diimplementasikan sebagai CBDC karena role dari Ethereum sendiri ada autonomous DAO ya. DAO itu decentralized autonomous automation. Jadi kalian bisa decentralize mengontrol ininya protokolnya ya tanpa melalui proses ini namanya automation ya. Jadi ya itu aja mungkin authoritarian ya, benar. Nah jadi mungkin itu aja konten kali ini. Dan mana tadi videonya, udah kebuka belum ya? Saya lihat Bitcoin Archive, sekalian mengilas sedikit. Belum. Coba kita ketik Gary Gensler ya kawan-kawan sekalian, SEC. Ini ya, implication for DeFi, lending, dan kayak gini. Dia mulai ini Bitcoin nih. Securities Commission, the SEC, more cryptocurrency platform, allow lenders. Nah ya, ada juga cryptocurrency platforms yang ini without traditional banks. Jadi semisal ada push untuk, kalau misal regulasi pasti kan beberapa exchange itu wajib KYC ya. Nah, jadi freedom kita mulai hilang ya. Jadi kalau memang kalian pengen Bitcoin kalian benar, itu kalian sendiri guys. Bitcoinnya kalian simpan sendiri guys, pakai private keys. Karena regulasinya ini tight dengan ini mereka ya, bisa datanya bisa dijual atau gimana ya melalui KYC itu. Kalau misal kalian ngepost foto atau gimana. Dan di sini pun dijelaskan step-stepnya, dan saya akan bahas itu mungkin di separate konten. Ya mungkin itu aja guys. Apakah kalian menganggap ini positif bagi kripto, apakah negatif? Mungkin kalian bisa ini ditulis di kolom komentar ya. Panjangan guys, leave a like, subscribe to my channel.